Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Kita kembali bertemu dalam renungan bulanan Persekutuan Perempuan Distrik 18 Jabar Tengdie. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu, meminta pertolongan-Mu untuk menuntun kami, memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan di bulan Juli tertulis dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 18 sampai ayat 19. Beginilah isinya. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Demikian firman Tuhan. Dunia orang fasik bukanlah tempat yang menyenangkan bagi mereka yang berupaya menghidupi kebenaran. Pergumulan, pertentangan, dan penderitaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan orang benar. Hal inilah yang menjadi sorotan pemazmur dalam perikop yang kita baca hari ini. Pemazmur membandingkan antara kehidupan orang benar dan kehidupan orang fasik. Faktanya, kehidupan orang benar tidaklah terlepas dari ancaman orang fasik. Tapi mari kita ingat, meskipun begitu, orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita tahu, pada hakikatnya manusia tidaklah mampu berdiri tegak karena memiliki keterbatasan. Tuhan tahu dengan pasti hari-hari orang yang hidup berdasarkan dengan firman Tuhan. Allah memperhatikan kita dengan seksama, memperhatikan perbuatan dan segala peristiwa yang terjadi pada kita. Dia menghitung hari-hari kita, dan tak sehari pun akan terlewat. Dia juga menghitung hari-hari penderitaan kita, supaya nanti mereka akan mendapatkan ganti rugi atas apa yang kita alami, seperti pelangi sehabis hujan. Dia juga mengenal hari-hari suram kita, hari yang penuh kesusahan, dan kekuatan darinya selalu mengiringi kita sepanjang hari. Sehingga jika ada tekanan di dalam perjalanan hidup kita, kita tidak akan jatuh, melainkan beroleh kekuatan. Artinya, semuanya tidak pernah terlepas dari pengendalian Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Jika kita sedang mengalami masalah dan duka saat ini, hal ini bukan karena Tuhan tutup mata, tetapi Tuhan tahu benar bahwa kita sedang membutuhkan pertolongannya dan penghiburannya saat itu. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Yang pasti, Dia tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Karena itu, tetap miliki semangat dan pikiran yang positif. Berikutnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena milik pusaka kita akan tetap selama-lamanya. Pusaka yang tidak akan rusak, yang disediakan bagi setiap orang yang saleh, yang taat, dan setia kepada Kristus, yaitu tempat yang telah disediakannya, surga bagi kita semua. Ayat 19 dikatakan, orang saleh tidak akan mendapat malu. Kenapa? Karena pengharapan dan keyakinan mereka di dalam Allah. Kerugian, bencana, dan kekurangan kita
tidak akan mengubah keputusan Tuhan untuk selalu menyediakan apa yang menjadi hak milik pusaka kita. Percayalah, apapun kerinduanmu, keadaan, dan situasi hidupmu saat ini akan diperhitungkan Tuhan secara detail. Tuhan mengizinkan orang saleh menghadapi dan mengalami penderitaan, tetapi Dia tidak mengizinkannya dan tidak mengizinkan kita yang saleh dipermalukan. Tetaplah tenang saat badai hidup menerpa kita, karena Tuhan tahu hari-hari orang saleh dan Dia sedang bekerja untuk memulihkan kita. Dan kita akan menjadi punya pengalaman yang luar biasa yang berasal dari Tuhan, dan hasil akhirnya tidak akan memalukan. Mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Kita akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Jalani masa kelaparan dan keadaan kekurangan bersama Tuhan. Dan percaya kepada firman Tuhan bahwa kita tetap aman dan tak akan mati kelaparan. Melalui Mazmur ini, kita dapat mempelajari bahwa kita sebagai orang Kristen yang sudah menerima kebenaran dari Tuhan perlu menyadari bahwa kita ada di bawah naungan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan yang membatasi segala kekuatan yang ada di dunia ini. Sikap hidup yang berkecukupan, puas dengan apa yang kita miliki, adalah buah dari mengimani pemeliharaan Tuhan. Dan sikap ini dianggap lebih baik daripada mengeluh dan merasa kurang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan, yang mengajarkan kami untuk mengimani pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan dalam menanamkan firman-Mu di dalam hati kami, supaya ketika kami menjalani proses perjalanan hidup kami tidak khawatir, ragu, dan putus asa, melainkan beroleh kekuatan dari-Mu. Berkatilah setiap umat-Mu Tuhan dalam berbagai situasi yang kami hadapi dan yang kami jalani. Dengarkan doa ini dan permohonan ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.